Keberuntungan yang didapat Timnas Indonesia usai dipastikan lolos babak 16 besar Piala Asia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil lolos babak 16 besar Piala Asia. Jalan Garuda tak mudah. Minggu 28 Januari Indonesia akan berhadapan dengan Australia yang berstatus juara grup B. Kami bahas bersama Roni Pangemanan, Bung Ropan, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Tiffany. Oke, Bung Ropan, ini sinar-sinar raut bahagia karena rasa atau optimisme Anda dan analisa kita berdua di Jumat pekan lalu terjawab sudah ya, karena Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar. Gimana, Bung Ropan? Ya, kalau melihat ini ya terlepas bahwa kita itu seakan menggantungkan dalam tanda kutip ya, menggantungkan harapan itu ke tim lain. Ya. Ketika kita berada di peringkat keempat ya, dan akhirnya Kirgistan mampu mewujudkan itu memang agak menegangkan, Tiffany. Karena kita dapatkan jarak itu di menit 80, ada gol balasan dari Joel Kojo setelah ini unggul duluan, Oman unggul duluan ya di menit ke-8. Dan ini perlu disyukuri buat kita karena dengan hasil tersebut kan membuat kita lolos sebagai salah satu di antara 4 tim berperingkat ketiga terbaik untuk maju ke 16 besar. Ini untuk pertama kali memang dalam sejarah ketika kita lolos dari fase grup untuk maju ke 16 besar. Jadi saya bilang patut untuk disyukuri ya, tetapi jangan terlalu bereforia lah karena di depan kita sudah ada Australia. Kita harus fokus, lupakan dulu yang kemarin yang sudah selesai, tapi sekarang kita tetap dengan Australia, tim yang memang kuat, jadi sama levelnya dengan Irak, dengan Jepang yang mengalahkan kita. Itu yang saya pikirkan yang harus dilakukan oleh anak-anak asuhan Sintayong. Oke, sebelum kita melupakan 3 laga kemarin, kita akan evaluasi dulu dari catatan dari Bung Ropan ya. Jadi kalau kita lihat memang performa dari Indonesia di grup D kemarin banyak dipuji. Mau tidak mau memang banyak menuai pujian. Meskipun harus kalah dari 2 negara, tapi timnas kita bisa bermain Spartan, selalu bisa cetak gol di setiap laga. Dan level kepercayaannya tinggi, nggak diragukan lagi lah ya. Sama ketika ketemu Jepang yang kita tahu bahwa salah satu tim dari favoritnya di Piala Asia ini. Tapi dari catatan Bung Ropan selama timnas Indonesia melakoni 3 laga itu apa aja, Bung Ropan? Kalau melihat dari catatan kan oke, seperti Tiffany bilang bahwa kita ini tim bagus, selalu bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan. Banyak yang mungkin meragukan ini sejak kita datang ke Piala Asia di Qatar karena mungkin bisa menjadi lumbung gol, apalagi Irak kan pernah mengalahkan kita dengan 5-0 di Basra untuk Piala Dunia. Tapi akhirnya Irak itu harus bertarung habis-habisan, sempat menyamakan kedudukan kita 1-1 sebelum mereka bisa menang dengan 3-1. Begitu juga dengan Jepang ya. Jepang itu mendapatkan 3 gol mereka, yang murni cuma 1 gol dari Ayase Ueda. Selebihnya kan ada gol penalti dari Ueda juga dan ada gol bunuh diri. Jadi Jepang merasakan itu bahwa tim kita punya prospek ke depan bagus. Namun dari catatan saya kalau bisa melihat, tetap kita khususnya di lini belakang harus berhati-hati. Karena banyak kesalahan-kesalahan juga terjadi dengan gol-gol dari lini belakang. Seperti lawan Jepang di menit-menit awal, di saat bagaimana Jordi menarik Ueda. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Dalam situasi dan kondisi gawang kita tidak terancam. Pemain-pemain kita banyak di belakang. Tapi Jordi akhirnya membuat pelanggaran itu dan menghasilkan penalti. Kalau tidak ada penalti ini mungkin bisa lain. Hasil di babak pertama bisa 0-0. Jepang mendapatkan penalti itu dan akhirnya mereka unggul 1-0 di babak pertama. Jadi itu saya pikir lini belakang harus tetap fokus saat ini. STY harus mengevaluasi karena gol-gol itu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain belakang kita. Harus kita belajar banyak dari 3 pertandingan yang sudah terjadi. Kita hanya clean sheet melawan Vietnam, menang 1-0 dari penalti. Tapi selebihnya kita bisa kalah, tapi ada beberapa gol terjadi dengan kelalaian atau hal-hal yang fatal dari pemain-pemain belakang. Kalau ini kita bisa ya bermain dengan bagus melawan Australia, pemain belakang tidak banyak membuat kesalahan, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak bisa tampil bagus ya, tampil luar biasa melawan. Kita kan sudah sampai di 16 besar, bermain aja nothing tulus, bermain dengan mereka kan, nikmati aja pertandingan melawan Australia. Kita jangan tegang, yang tegang sekarang Australia, Tiffany, bukan kita. Iya, kita kan sebagai underdog. Oke, Bung Ropan, kalau pelatih Sintayong bilang dari 3 laga kemarin, Irak, Jepang, kemudian Vietnam, ketika Indonesia melawan Vietnam itu adalah yang terbaik. Anda juga setuju dengan Sintayong? Ya, saya pikir lawan Vietnam itulah laga terbaik ini mungkin karena kita kan seakan seperti derby di Asia Tenggara, membuktikan selama ini sulit mengalahkan Vietnam. Dan inilah kesempatan buat kita untuk bisa mengalahkan mereka, dan akhirnya Vietnam tidak berkutik. Terutama di babak pertama kita main bagus sekali melawan Vietnam. Makanya memang ada rasa puas dari STY, dan Vietnam tidak mampu membuat gol. Ini kan suatu hal yang sangat
baik buat kita sehingga ada rasa puas bagi dia ketika kita mengalahkan Vietnam. Karena sebelum pertandingan ini orang juga meragukan Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam. Banyak yang menjagokan, mengunggulkan adalah Vietnam. Akhirnya kita bisa mematahkan semua keraguan itu. Bagaimana orang bisa mengatakan dan kita tampil sangat superior lawan Vietnam. Oke, Bung Ropan, dari catatan pelatih Shin Tae-yong juga adalah pengalaman atau jam terbang dari pemain timnas Indonesia ini adalah salah satu yang menjadi PR besar. Apakah Anda juga sependapat sehingga kemampuan untuk menyerang kita itu yang masih kurang saat ini? Iya, ini kan dihuni oleh pemain-pemain muda. Ya, pemain-pemain usia yang sebagian besar nantinya akan terjun di Piala Asia juga, di mana Qatar sebagai tuan rumah pada bulan April Mei yang akan datang, rata-rata di bawah 24 tahun. Termuda di antara semua tim kontestan di Piala Asia. Jadi saya pikir wajar. Ini penampilan pertama mereka harus banyak belajar dari sini. Dan STY sudah berani untuk bisa melepaskan mereka, memberikan jam bermain. Ini suatu hal yang sangat bagus bagi pemain-pemain kita. Nah, kalau bicara sekarang di lini depan, selain belakang tadi kita bicara, memang ada dua hal. Belakang dan depan ini, kalau tengah kita masih oke lah ya. Tapi depan, untuk menghadapi Australia, kita harus memang tidak boleh menyia-nyiakan. Setiap peluangnya ada, finishing touch ini harus perlu ditingkatkan. Ya, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan apapun, karena di depan itu nampaknya memang sulit untuk bisa. Gol-gol kita itu kan kita bisa melihat dari pemain-pemain yang bukan pemain depan semua. Marcelino di gelandang serang, Sandy Walsh pemain belakang, Asnawi pemain belakang penalti. Nah sekarang tinggal di depan, PR juga bagi STY. Begitu. Oke, dari seluruh pemain yang diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong, pemain-pemain mana saja yang menurut Anda paling mencuri perhatian di 3 laga kemarin? Kalau secara keseluruhan, saya melihat Marcelino Ferdinand oke bermain ya. Jakob Sayuri juga oke. Justin Hubner, Ivar Yaner, Rafael Sulk, ini pemain-pemain yang baik, termasuk dengan Sandy Walsh. Jadi saya rasa semua pemain ini rata-rata memang bermain bagus, tapi memang ada pengecualian-pengecualian. Pratama Arhan juga oke. Ya. Asnawi juga bermain bagus, terutama melawan Vietnam. Kita semua pemain kita main bagus itu ketika melawan Vietnam. Dan mereka menampilkan suatu permainan terbaik. Semoga bagaimana mereka bisa terpacu motivasi mereka di saat menghadapi Australia, ini yang kita akan tunggu. Fighting spirit kita, disiplin menjaga daerah, menjaga lawan, finishing touch kita ini kalau kita lakukan dengan baik, komunikasi di lapangan, bagaimana kita cara bertahan transisi permainan yang baik, kita bisa melakukan itu dengan baik. Saya rasa juga Australia ini akan berpikir ya menghadapi tim kita. Oke, selain yang ditunggu adalah permainan Indonesia melawan Australia hari Minggu besok, yang ditunggu juga oleh masyarakat Indonesia adalah janji dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait dengan perpanjangan kontrak dari Shin Tae-yong, Bung Ropan ya, karena kan beberapa waktu yang lalu Ketum PSSI sempat menyatakan bahwa akan mereview di Piala Asia kali ini, tolak ukurnya Piala Asia kalau berhasil masuk ke babak 16 besar. Nah, bagaimana Anda mereview perjalanan Shin Tae-yong dari 2020 sampai dengan sekarang? Haruskah memang diperpanjang kontraknya? Kalau bisa melihat, belum ada piala yang dia buat, tetapi prospeknya ke depan baik, dan Pak Erick Thohir sudah menjanjikan bahwa akan melakukan nego. Saya tadi pagi itu coba untuk berbicara dengan beliau, dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, menanyakan tentang hal ini. Saya bilang, Pak Erick, bagaimana soal perpanjangan kontrak dengan STY? Pak Erick bilang itu masih dalam nego ya untuk ke 2027 sekarang, karena dia sudah membawa tim ini untuk pertama kali dalam sejarah lolos dari fase grup ke 16 besar. Jadi saya bilang, ya bagaimana untuk persiapan dia ke depan? Apakah dia akan langsung dikontrak? Nah inilah Pak Erick bilang, kita masih akan nego dengan STY. Tunggu aja, doakan bersama bagaimana hasil nanti ke depan. Tapi Pak Erick terkesan tentunya dengan apa yang dilakukan oleh STY, karena dia membuat bukan sejarah itu di senior dan juga di U23, karena U23 juga kan pertama kali dalam sejarah kita lolos ke putaran final di Qatar. Jadi saya pikir wajar kalau STY itu dikontrak, diperpanjang, karena dia sudah sampai bulan Juni dia akan berakhir. Ya, begitu Tiffany. Oke, kalau Bung Ropan sama Pak Eto gitu ya, artinya sampai sekarang memang belum ada yang bisa menggantikan pelatih Shin Tae-yong ya? Ya percuma juga menggantikan, akan mulai dari kosong juga kan. STY sudah melakukan fondasi yang bagus, jadi harus diteruskan saya pikir. Kalau pelatih baru, tidak ada jaminan apakah pelatih itu akan bisa sukses. Ya, bisa saja akan ada perubahan, dari nol lagi kita akan mulai kalau dia bisa mencoret pemain-pemain yang ada sekarang yang punya prospek ke depan. Jadi wajar kalau STY akan meneruskan ini.
gitu. Oke, Bung Ropan singkat saja, lusa kita akan bertemu dengan Australia. Selain tadi catatan Bung Ropan di lini depan kemudian di lini belakang, apa yang harus juga diperhatikan? Apakah termasuk juga terkait dengan mental para pemain kita? Karena kita tahu bahwa Australia salah satu tim yang kuat di babak 16 besar ini dan berhadapan nanti dengan Indonesia. Ada sebuah keuntungan buat kita karena kita sudah melalui pertandingan yang berat, terutama menghadapi dua tim kuat, Irak dan Jepang. Kita melewati itu dengan baik walaupun kita kalah. Kita bisa mencetak gol ke gawang mereka, menyulitkan juga mereka. Jadi ini modal bagus di saat kita akan menghadapi Australia. Yang paling penting anak-anak fokus aja. Mental, kemudian menikmati permainan. Jangan membebani mereka ya dengan apapun. Dan saya kira kalau mereka bermain menikmati laga ini sebagai underdog masuk lapangan, mental kita bagus. Justru Australia yang berbahaya. Apalagi kalau kita bermain dengan rapat ya. Permainan dengan sistem granular kita yang bagus, dengan main lebih dalam untuk counter attack yang baik, menyulitkan bagi Australia dan melewati mungkin babak pertama itu tidak ada gol, ada bisa dikatakan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Artinya bisa membuat lawan itu frustrasi dulu. Kita harus bisa mencuri gol lebih awal. Kalau kita bisa melakukan itu dengan mencetak gol lebih dulu, ini akan membuat lawan shock juga dan berpengaruh buat permainan Australia. Nah, itu yang Tiffany kita akan tunggu. Sebagaimana racikan dari STY untuk bisa menghadapi formasi dari Graham Arnold, pelatih Australia ini yang selalu bermain dengan 4-2-3-1. STY mau bermain dengan apa? 5-4-1 atau 3-5-2? Itu yang kita akan tunggu bersama. Oke, kita lihat nanti ya Bung Ropan ya, hari Minggu 28 Januari pertandingan Indonesia melawan Australia. Jangan disepelekan, Indonesia meskipun underdog tapi Indonesia banyak mendapatkan apresiasi ya ketika di 3 laga kemarin. Bung Ropan, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Sama-sama. Connected sore hari ini. Selamat sore.